Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziz Siregar dari kelas 12 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai dengan 1959. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kabinet Parlementer pertama pada November 1945 dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Begitu juga pada masa demokrasi liberal. Pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang 1950 adalah sistem parlementer, yang artinya kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlementer. Tahun 1950 sampai dengan 1959 merupakan masa panasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai terkuat mengambil alih kekuasaan. 1. Kabinet Nasir. Kabinet Nasir merupakan pandangan yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal. Dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya, Kabinet Nasir mendapatkan tugas utama yaitu progres interaksi Iran Barat. Akan tetapi Kabinet Nasir kemudian mendapatkan kendala yaitu pada masa kabinet ini terjadi banyak pemberontakan. Kabinet Nasir sendiri kemudian berakhir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia mengenai pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPR terlalu menguntungkan Masyumi. Sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Nasir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berhasil melibatkan PNI dalam pemerintahannya, sehingga Kabinet Sukiman didukung oleh dua partai besar, Masyumi dan PNI. Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara. Akan tetapi kabinet ini kemudian mengalami kekacauan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerjasama dengan blok barat yaitu Amerika Serikat. Kabinet Sukiman ternyata melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Melly Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada Indonesia. Tindakan Kabinet Sukiman tersebut dinilai telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas dari tindakan condong ke blok barat. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman, kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. 3. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo mendapat dukungan dari Partai Masyumi dan PSI. Kondisi ini mempengaruhi iklim politik dalam kabinet dan juga hubungan antar partai. Kabinet ini memiliki tugas pokok menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Dalam menjalankan tugasnya, Kabinet Wilopo mendapatkan krisis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan yang progresif. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur. Akibat ini, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet ini mendapat dukungan banyak dari partai di parlemen, termasuk Partai NU. Kabinet ini memiliki tugas meningkatkan keamanan dan ketentraman serta menyelenggarakan pemilu dengan segera. Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini berhasil melakukan suatu prestasi yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Terjadinya peristiwa yaitu peristiwa yang menunjukkan adanya kebelut dalam tubuh TNI Angkatan Darat dan memperburuk usaha peningkatan keamanan negara pada masa kabinet ini. Keadaan ekonomi masih belum teratasi karena maraknya korupsi dan peningkatan inflasi. Akhirnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo I harus mengembalikan mandatnya pada Presiden pada tanggal 24 Juli 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum menurut rencana yang telah ditetapkan dan mendukung pembentukannya parlemen baru. Kabinet Burhanuddin mencatat sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya, seperti menyelenggarakan pemilu pada 29 September 1955 untuk pemilihan anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante, serta membubarkan UI Indonesia Belanda, menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat bersama dengan polisi. Kabinet ini mengalami gangguan ketika kebijakan yang diambil berdampak pada mutasi lingkungan pemerintahan. Kabinet ini sendiri ketika membalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno, anggota parlemen yang baru kurang memberikan dukungan kepada kabinet. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Ali Sastroamidjojo II mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet. Program pokok Kabinet Ali Sastroamidjojo II disebut dengan Program Rencana Pembangunan 5 Tahun. Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari parlemen dan Presiden Soekarno. Pada masa kabinet ini muncul gelombang anti-Cina di masyarakat, meningkatnya pergolakan dan kekacauan di daerah yang semakin menguat, serta mengarah pada gerakan separatisme. Dengan pembentukan Dewan Militer,
lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa. Pembatalan KMB menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusahaan Belanda di Indonesia. Kabinet hasil pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden. Kabinet Juanda. Kabinet baru kemudian dipimpin oleh Insinyur Juanda, yang kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah jaket kabinet, karena harus berisi unsur ahli dari golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya. Program pokok dari Kabinet Juanda dikenal dengan Pancakarya, yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan RI, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Jaya, mempercepat proses pembangunan. Pada masa Kabinet Juanda terjadi pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Untuk mengatasinya diadakanlah musyawarah nasional atau Munas di Gorong Proklamasi Jalan Penguasaan Timur nomor 56 tanggal 14 September 1957. Musyawarah tersebut membahas beberapa hal, yaitu masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah nasional. Tanggal 30 November 1957 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Keadaan negara memburuk pasca peristiwa tersebut. Akan tetapi keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia serta dikeluarkannya deklarasi Juanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. 2. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, namun tidak dapat diwujudkan. Namun pada tanggal 3 November 1945, gagasan pembentukan partai baru melalui maklumat ini, gagasan pembentukan partai-partai politik berhasil dibentuk, seperti Partai Masyumi, Partai PNI, Partai PSI, Partai PKI, serta Partai PBI dan PKKRI. 3. Pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan terpilih dalam parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Pemilihan umum untuk anggota DPR, selain itu juga memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas untuk membuat Undang-Undang Republik Indonesia dan menggantikan Undang-Undang sementara. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul 3 usulan dasar negara yang disusun oleh partai-partai, yaitu 1. Dasar negara Pancasila, 2. Dasar negara Islam, dan 3. Dasar negara sosial ekonomi. Serta pada tanggal 5 Juli, Presiden Soekarno menetapkan dekret presiden yang isi pokoknya membubarkan Dewan Konstituante dan menyatakan berlakunya Undang-Undang 1945. B. Mencari sistem ekonomi nasional. Gerakan Banteng Pembangunan Ekonomi yang dicurahkan Sumitro. Gerakan ini memberikan bantuan atau modal kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi sosial. Gunting Syarifuddin. Pembangunan ekonomi yang dicurahkan Syarifuddin. Gerakan ini melakukan pemotongan nilai mata uang yang bernilai 2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Sistem Alibaba. Pembangunan ekonomi yang dicurahkan Mr. Ishak. Sistem ini bertujuan memberikan tanggung jawab kepada pengusaha Indonesia agar mampu bersaing. Gerakan Asad memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian. Rencana pembangunan 5 tahun yang disiapkan oleh Biro Perencanaan Nasional yang dipimpin oleh Juanda mendorong munculnya industri baru. National The Javas Bank bertujuan membantu lapisan masyarakat bawah untuk mendapatkan penerimaan modal. 2. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem perekonomian di mana segala keputusan dan tindakan ekonomi ditentukan oleh semua individu, bukan pemerintahan atau suatu lembaga organisasi. Karena itulah, sistem ekonomi liberal juga dikenal dengan sistem ekonomi kapitalis. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal: setiap orang memiliki hak yang sama untuk mempunyai alat produksi dan bebas dalam melakukan aktivitas perekonomian. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk bisa berusaha dan bersaing dalam sesama pelaku ekonomi. Setiap harga barang yang ada di pasar sudah ditentukan oleh pemerintahan dan penawaran yang dilakukan secara bebas. Tujuan sistem ekonomi liberal. Tujuan utama dari adanya gagasan sistem ekonomi liberal ada 3, yaitu untuk mengembangkan kebebasan individu dalam bersaing secara bebas, kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui, serta
Penentuan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penertiban undang-undang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.